Ya, sembelit adalah suatu keadaan di mana seseorang itu mengalami kesulitan dalam buang air besar. Ya, kalau kita lihat per definisi sebenarnya ada dua hal ya. Pertama adalah bicara soal frekuensi. Jadi apabila frekuensi dari buang air besar itu hanya 2 kali dalam 1 minggu, ya dalam dua kali dalam 1 minggu. Atau misalnya dia buang air besar tapi keras gitu ya, seperti kotoran kambing soalnya contoh. Jadi kalau seseorang itu ada dua-duanya atau salah satu misalnya dia setiap hari tapi buang air besarnya seperti kotoran kambing itu udah masuk sembelit. Kemudian kalau dia memang buang air besarnya hanya 1 kali sehari walaupun bentuknya 1 kali dalam 1 minggu walaupun bentuknya normal, maka kita bilang bahwa dia itu juga sembelit. Nah, kenapa ini sembelit terjadi? Ini sebenarnya 3 hal ya. Jadi yaitu pertama adalah karena memang kurang minum, kemudian yang kedua adalah kurang makan serat, dan kemudian yang ketiga adalah karena memang kurang bergerak. Inilah yang menyebabkan kotoran kita itu, buang air besar kita itu sulit untuk dikeluarkan. Ya, jadi sebenarnya ya selain tadi 3 hal yang berhubungan dengan penyebab sembelit ini, misalnya karena tadi bicara soal karena kurang serat, kurang minum, ya, kurang bergerak, ada hal-hal yang lain yang juga bisa menyebabkan sembelit yang berhubungan dengan obat-obatan. Jadi ada obat-obatan tertentu yang membuat buang air besar kita menjadi susah. Contohnya yang sering umum di tengah masyarakat yaitu yang disebut sebagai obat mah antasida. Nah, itu pada beberapa pasien-pasien dia kembung, diberikan obat antasida, bukan kembungnya membaik, bisa aja kembungnya malah tambah parah, jadi malah tambah susah buang air besar. Kemudian juga misalnya obat-obatan, ya dia memang menggunakan obat anti diare tapi terlalu keras responnya sehingga jadi susah buang air besar. Kemudian ada hal yang lain memang karena ada penyakit. Ya, karena penyakit misalnya dia ususnya itu malas bergerak, ya. Malas bergerak. Jadi peristaltiknya itu menurun. Nah, kalau dia bergeraknya malas, ini juga akan menyebabkan buang air besar juga sulit untuk dikeluarkan. Kemudian hal yang lain memang terjadi sumbatan. Jadi memang ada tumor misalnya yang memblok si kotoran tersebut nggak bisa keluar. Jadi ini hal-hal yang memang bisa menyebabkan seseorang mengalami sembelit. Ya, jadi kalau BAB yang normal itu yang saya sebutkan tadi bahwa idealnya memang setiap hari ya 1 kali setiap hari. Ya, kalaupun oke lah masih 2 hari sekali masih bisa, masih oke, masih kita bilang masih normal. Tapi kalau tadi sudah buang air besarnya setiap 3 hari, dia udah kita bilang bahwa dia tidak normal. Nah, kemudian hal lain dari bentuk kotorannya sendiri, saya sebutkan tadi ketika kotorannya seperti kotoran kambing bulat-bulat itu ya, atau dia agak padat, keras. Itu kalau dia memang mengeluarkan seperti itu yang kita bilang sembelit. Idealnya memang seperti pisang, lembut, nah itu yang kita bilang idealnya buang air besar tersebut. Tapi sekali lagi kalau dia walaupun sudah bentuknya ideal, tapi dikeluarkannya hanya 1 kali dalam 1 minggu, itu udah kita bilang juga sembelit karena dia memang tidak normal frekuensinya gitu. Ya, kita tahu bahwa sebenarnya kan secara normal kotoran ini harus kita keluarkan. Tapi karena kita ada penyakit tadi, ya ada sembelit tadi, kotoran itu tetap bertahan di usus besar kita bagian bawah ya. Nah, kondisi ini tentu juga akan menyebabkan dorongan pada dubur kita ya, secara langsung kan tekanan dan ini akan menyebabkan keluarnya pembuluh darah karena memang di sini ada anyaman pembuluh darah. Kalau itu ada kotoran yang di situ yang bertahan, yang sulit dikeluarkan, orangnya juga mengedan akan menyebabkan keluar pembuluh darah yang kita bilang ambeien atau hemoroid. Nah, itu. Kemudian juga kotoran yang keras di dinding usus besar itu ya lama-lama dia akan menyebabkan perlukaan. Ya, perlukaan. Nah, perlukaan ini kalau berlanjut, apa yang terjadi? Kalau perlukaan ini berlanjut, maka yang terjadi adalah bisa saja timbul polip, bahkan timbul kanker di kemudian hari. Jadi, buat masyarakat mesti hati-hati nih kalau mengalami keadaan yang kita bilang sembelit, harus konsultasi dengan dokter. Karena sejatinya buang air besar itu mesti normal setiap hari, begitu.
Ya, prinsipnya gini, kalau kita misalnya sudah mengalami sembelit, ya berobatnya tidak teratur, kemudian yang terjadi berikutnya adalah buang air besarnya berdarah. Nah, dalam kondisi seperti itu itu tanda-tanda tuh bahwa ini udah terjadi perdarahan. Nah, bisa juga karena memang ada perlukaan kah atau memang ini karena ambeien-nya. Ya hal yang lain yang kalau memang berbahaya misalnya dia sampai berminggu, ada pasien itu yang sampai berminggu-minggu nggak buang air besar, makin lama perutnya makin bengkak, begah gitu karena tidak bisa keluar, bisa juga seperti itu. Ya itu tentu akhirnya nggak bisa makan, muntah ya, karena seperti sesuatu yang menyumbat gitu. Ya kemudian hal yang lain yang bisa terjadi kalau ini berlanjut terus, ya karena tadi berhubungan dengan suatu penyakit yang kronis, bisa aja misalnya berat badannya turun. Ya berat badan turun, ternyata memang sembelit ini terjadi karena ada sumbatan, karena tumor tadi misal, itu bisa ditandai oleh berat badan yang turun. Ya secara umum sebenarnya ketika pasien datang susah BAB itu kan kita tadi nilai aja tinggal bagaimana bentuk fesesnya. Kemudian juga dari frekuensinya. Jadi dari situ dokter sudah bisa bilang bahwa pasien itu mengalami sembelit. Nah tentu next step-nya adalah bertanya, minumnya kurang nggak? Makan sayurnya susah nggak? Bergeraknya kurang nggak? Kalau memang dia mengalami ketiga hal ini, maka ya itu tadi kita mesti memperbaiki kondisi tersebut begitu. Ya kalau memang misalnya ini tersumbat sudah lama, bisa aja dokter melakukan pemeriksaan fisik dengan colok dubur kita bilang. Jadi dokter akan menggunakan sarung tangan, kemudian dari jari telunjuknya akan melakukan pemeriksaan ya melalui lubang dubur untuk memastikan apakah di sini ada feses yang keras misalnya, atau bahkan misalnya pada pemeriksaan tersebut ditemukan adanya sudah ada ambeien misalnya seperti itu. Jadi ini cara, dan kalau ini berlanjut tentu ada pemeriksaan feses, pemeriksaan darah, bahkan kalau perlu dilakukan kolonoskopi atau peneropongan, jadi endoskopi saluran cerna bawah untuk melihat apa sih yang menjadi penyebab dari hemoroid, konstipasi tersebut, sembelit tersebut, dan selanjutnya juga komplikasi apa yang sudah terjadi akibat sembelit tersebut. Ya, kalau untuk pengobatan pertama tentu modifikasi gaya hidup. Ya, jadi kalau minumnya kurang, minumnya harus tingkatkan. Kita tahu minum yang ideal itu adalah 8-10 gelas per hari, itu berarti mesti ditingkatkan. Kemudian sayur buahnya juga ditingkatkan, yang kita bilang life serving. Jadi makan buah dan sayur itu sebanyak 5 porsi dalam satu hari. Ya kemudian kalau dia kurang bergerak ya harus bergerak. Jadi 3 hal ini pertama. Nah kemudian dokter juga bisa memberikan obat yang kita bilang pencahar untuk pelunak feses. Bisa yang dari obat minum dalam bentuk sirup misalnya, atau dalam bentuk tetes. Bisa juga dokter memberikan obat pencahar yang efeknya lokal, jadi langsung melalui dubur itu akan merangsang buang air besar. Jadi ini hal-hal yang akan dikerjakan oleh dokter, baik untuk pemeriksaan maupun untuk pengobatan. Demikian penjelasan saya mengenai sembelit. Saya Profesor Ari, sampai jumpa pada episode berikutnya.